Suatu ketika ada seorang wanita yang tidak memiliki anak. Dia pernah pergi ke penyihir yang baik untuk meminta bantuan. Wanita itu berkata bahwa dia sedang memimpikannya seorang anak. Penyihir itu memberinya benih dan memerintahkan untuk menanamnya di dalam pot bunga. Wanita itu sangat senang, berterima kasih kepada wanita tua itu, dan pulang ke rumah. Di rumah, dia menanam benih, menyiraminya, dan mulai menunggu dengan sabar. Segera sebuah bunga besar yang indah, seperti tulip, tumbuh di dalam pot. Ketika kelopaknya terbuka, ada seorang gadis kecil di dalamnya. Dia sangat kecil, tidak lebih dari 1 inci. Karena itu, wanita itu memanggilnya Tumbelina. Suatu malam, ketika Tumbelina tertidur lelap, seekor katak besar naik ke jendela rumah, basah dan jelek. Dia meraih gadis yang sedang tidur dan bergegas ke rawa-rawanya. Kodok itu memutuskan untuk menikahkan putranya yang jelek dengan Tumbelina yang cantik. Dia menanamnya di tengah sungai di atas daun lili yang lebar agar gadis itu tidak melarikan diri. Pagi harinya Tumbelina bangun dan menyadari bahwa dia tidak ada di rumah, tetapi di sekitarnya ada air. Ketika gadis itu menyadari betapa nasib buruk menunggunya, dia menangis dengan sedihnya. Saat ini, ikan-ikan kecil berenang lewat. Mereka merasa kasihan pada Tumbelina. Mereka menggerogoti batang bunga bakung, dan daun itu berenang bersama gadis itu. Seekor kumbang besar terbang melewatinya. Melihat seorang gadis cantik, dia meraih dan membawanya ke pohon, di mana dia memperkenalkannya kepada teman-temannya. Mereka semua iri pada kecantikannya, tetapi mengatakan bahwa Tumbelina sangat jelek dan tidak bisa bersama mereka. Di bawah tekanan dari teman, kumbang juga memutuskan bahwa dia jelek, membiarkan gadis itu turun ke tanah dan mengucapkan selamat tinggal. Sepanjang musim panas Tumbelina tinggal sendirian di hutan. Dia membuat buayan untuk dirinya sendiri dari rumput dan dedaunan. Dia makan serbuk sari dan embun, berjemur di bawah sinar matahari dalam cuaca cerah, dan bersembunyi dari hujan di bawah daun besar burdok. Tapi segera hujan dan angin dingin datang. Tumbelina tidak memiliki pakaian musim dingin, dan dia mulai membeku. Gadis itu menderita kelaparan dan kedinginan. Dan suatu hari dia dilindungi oleh seekor tikus sawah. Mereka hidup bersama dengan gemilang. Gadis itu membantu tikus dengan pekerjaan rumah, menceritakan dongengnya, dan sebagai gantinya menerima tempat tinggal dan makanan yang hangat. Tikus sawah memiliki tetangga, tahi lalat kaya yang buta, yang melakukan ini dengan menghitung kekayaannya sepanjang waktu. Meski buta, tahi lalat itu menyadari bahwa Tumbelina sangat imut dan menawarkan untuk menikahinya. Tapi gadis itu sama sekali tidak senang dengan ini. Dia tidak suka tahi lalat yang membosankan. Suatu kali, saat berjalan di sepanjang lorong bawah tanah, Tumbelina melihat seekor burung layang-layang yang terluka, yang hampir mati karena kedinginan. Sepanjang musim dingin dia merawat burung yang sakit itu dan pada musim semi dia menyembuhkannya. Sebelum pernikahan, Tumbelina meminta tikus untuk membiarkannya naik ke atas untuk mengagumi matahari. Ketika dia keluar dari lubang tikus, dia melihat seekor burung layang-layang yang dia sembuhkan. Tumbelina mengeluh kepada burung itu bahwa dia dipaksa menikah dengan tikus tanah yang jahat dan tinggal bersamanya jauh di bawah tanah. Burung layang-layang itu mengundang gadis itu untuk terbang bersamanya ke negeri yang hangat, dan dia setuju. Dia segera mengucapkan selamat tinggal kepada tikus, naik ke burung layang-layang, dan mereka terbang pergi. Suatu ketika di negara yang indah, Tumbelina melihat padang rumput yang luas dengan bunga-bunga indah. Dia memilih bunga terindah untuk ditinggali. Tiba-tiba, dia melihat di bunga itu pria kecil yang sama seperti dia, hanya bersayap. Itu adalah raja para elf. Dan peri tinggal di setiap bunga. Peri cantik belum pernah melihat gadis sekecil dirinya, dan bahkan begitu cantik. Dia segera jatuh cinta pada Tumbelina, dan mengundangnya untuk menjadi istrinya, Ratu Elf dan Ratu Bunga. Setelah semua petualangannya, gadis itu senang mendengar tawaran seperti itu dari pangeran yang menawan. Dia dengan senang hati setuju. Peri itu meraih tangan Tumbelina, dan pada saat yang sama 2 sayap muncul di belakangnya. Sekarang dia telah menjadi Ratu Elf. Dan sejak itu mereka hidup bahagia selamanya. Suatu ketika ada seorang gadis. Dan dia memiliki rambut yang indah dan panjang sehingga semua orang yang melihatnya tidak dapat mengalihkan pandangannya. Untaiannya sangat ringan, hanya emas. Oleh karena itu, mereka memanggilnya Goldilocks. Untuk semua kecantikannya, dia adalah gadis kecil yang sangat nakal. Ibu selalu mengizinkannya berjalan-jalan di halaman, tetapi memerintahkannya untuk tidak pergi ke hutan di belakang rumah mereka. Goldilocks sangat tertarik untuk mengetahui apa yang ada di hutan itu. Jadi, sementara ibu tidak melihat, entah bagaimana dia meninggalkan rumah ke dalam hutan. Gadis itu berjalan lama di dalam hutan.
Entah dia menemukan beri, lalu melihat bunga yang indah, lalu mendengarkan bagaimana burung berkicau. Jadi dia tersesat di hutan. Dan tiba-tiba dia melihat rumah yang tidak biasa di tempat terbuka. Goldilocks mendekatinya dengan tenang. Saya berjalan berkeliling, tetapi tidak melihat siapapun. Dia mengetuk pintu, tapi tidak ada yang menjawab. Kemudian dia mengetuk lebih keras, dan pintunya terbuka sendiri. Goldilocks masuk dengan hati-hati. 3 beruang tinggal di rumah itu. Seekor beruang adalah ayah besar dan berbulu lebat. Yang lainnya adalah induk beruang. Itu lebih kecil. Yang ketiga adalah seekor beruang kecil. Beruang tidak ada di rumah karena mereka berjalan-jalan di hutan. Gadis itu memasuki kamar dan melihat 3 mangkuk bubur di atas meja. Mangkuk pertama yang terbesar adalah ayah beruang. Mangkuk kedua yang lebih kecil adalah induk beruang, dan yang ketiga yang terkecil adalah anak beruang. Di dekat setiap mangkuk ada 1 sendok besar, sedang, dan kecil. Goldilocks sangat lapar sehingga dia pertama kali ingin makan dari mangkuk besar. Dia mengambil sendok terbesar, mengambil bubur, mencicipinya, tetapi buburnya terlalu panas. Kemudian dia mengambil sendok berukuran sedang, mengambil bubur, mencicipinya, tetapi buburnya terlalu dingin. Akhirnya dia mengambil sendok kecil dan mencicipi bubur dari mangkuk kecil. Bubur ini tidak panas atau dingin pas. Dan Goldilocks memakan semua bubur dari mangkuk kecil. Setelah makan, gadis itu ingin duduk, dan melihat 3 kursi di dekat kompor, 1 besar, yang lain lebih kecil, dan yang ketiga, sangat kecil, dengan bantal merah kecil. Pertama, dia mencoba naik ke kursi terbesar, tetapi tidak bisa. Kemudian gadis itu mencoba duduk di kursi tengah, tetapi sangat keras dan tidak nyaman. Akhirnya dia duduk di kursi terkecil, dan kursi itu tepat untuknya. Goldilocks sangat menyukai kursi itu sehingga dia mulai mengayunkannya. Kursi itu retak, patah, dan dia jatuh ke lantai. Gadis itu bangkit dan pergi ke ruangan lain. Ada 3 tempat tidur besar, sedang, dan kecil. Pertama, Goldilocks naik ke ranjang pertama, tetapi ranjang itu terlalu tinggi dan keras. Saya berbaring di bagian tengah, terlalu luas dan lembut. Gadis itu berbaring di ranjang ketiga yang terkecil. Dia tepat untuknya. Goldilocks merasa sangat nyaman dan nyaman sehingga dia segera tertidur. Gadis itu tertidur lelap ketika keluarga beruang kembali ke rumah. Beruang menjadi sangat lapar dan segera pergi ke meja. Melihat mangkuknya, Papa Bear sangat marah. Seseorang sedang memakan buburku. Dia menggeram. Ibu beruang juga melihat ke dalam mangkuknya dan menggeram pelan. Seseorang juga makan dari mangkukku. Dan anak beruang, melihat mangkuk kosongnya, berteriak keras, seseorang tidak hanya makan dari mangkukku, dia memakan semua buburku. Beruang itu mencium ada sesuatu yang tidak beres, meninggalkan meja, dan mulai melihat sekeliling. Ayah beruang memperhatikan bahwa seseorang memindahkan kursinya dan menggeram dengan suara yang mengerikan, seseorang sedang duduk di kursiku. Ibu beruang melihat kursinya dan mengeluh, seseorang sedang duduk di kursiku dan memindahkannya dari tempatnya. Dan kemudian, beruang itu melihat kursinya yang rusak dan sekali lagi berteriak dengan keras, seseorang tidak hanya duduk di kursiku, tapi juga mematahkannya. Ketiga beruang itu dengan hati-hati masuk ke kamar tidur. Seseorang sedang berbaring di tempat tidurku dan meremasnya. Papa Bear meraung dengan suara yang mengerikan. Dan seseorang juga berbaring di tempat tidurku dan meremasnya, geram ibu beruang. Teddy Bear melihat ke tempat tidurnya dan berteriak lagi, seseorang sedang berbaring di tempat tidurku. Dan kemudian dia melihat gadis itu dan menjerit dengan suara pelan, dan masih tidur di dalam dia. Ayah dan ibu beruang pergi ke tempat tidur dan melihat bahwa seorang gadis kecil sedang tidur di sana. Goldilocks terbangun dari jeritan anak beruang, dan sangat ketakutan, ada 3 beruang di depannya. Dia langsung melompat keluar rumah, dan berlari kemanapun matanya memandang, tanpa melihat ke belakang. Gadis itu berlari sangat lama, dia sangat lelah, dan kemudian dia melihat ibunya, yang mencari putrinya yang hilang di hutan.
Sejak itu, Goldilocks selalu mendengarkan ibunya, dan tidak melakukan apapun tanpa izinnya. Dia menjadi gadis yang sangat penurut, baik dan baik.